Argentina tahun ini bermain hanya untuk Messi, saya lihat. Gitu Bermain kan. untuk Messi. Gambaran yang paling umum bagaimana Messi menjadi raja di Argentina. Messi pakai sepatu putih, yang lainnya pakai sepatu pink, ya kan. Itu menggambarkan bagaimana Messi begitu diidolakan, bahkan bisa dikatakan sebagai raja di sepak bola Argentina saat ini pasca Diego Maradona. Bahkan bisa jadi dia tegur wasit-wasit juga grogi. Aura Messi terlalu kuat bagi Iya, wasit. ditambah lagi kan itu kan orang kemudian menganggap ya Messi ini anak FIFA gitu kan. Berapa kali Messi kemudian merebut hak pemain terbaik dunia dari pemain-pemain lain karena spesialnya dia di mata FIFA, dan itu satu hal yang bukan rahasia umum. Kalau dulu Diego Maradona diistilahkan dengan gol tangan Tuhan, gitu. Sekarang gol tangan VAR. Karena Gol VAR tangan lebih VAR. banyak berperan di sini. Andaikan dulu, saya katakan tadi, andaikan dulu sudah ada VAR, mungkin tidak akan terjadi Terjadi golnya gitu ya. Diego Maradona. Tapi bagaimana VAR banyak juga membantu Argentina, itu fakta. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di program Arah Juara. Tidak terasa, Pesta Bola Dunia 2026 sudah memasuki fase semifinal. Di semifinal ini mempertemukan 4 negara dengan peringkat yang ini apakah cocokologi atau tidak, tapi peringkat 1, 2, 3, 4 itu bertemu. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bung Akmal Marhali. Halo Bung. Halo Pak, apa kabar? Baik, kita akan membahas dulu soal pertandingan yang akan berlangsung Argentina versus Inggris, Bang. Iya, ini kalau kita bicara dari sisi sejarah sangat luar biasa pertandingan ini. Mulai dari soal geopolitik sampai dengan sepak bola. Bagaimana dua negara ini ya bisa dikatakan salah satunya adalah adidaya sepak bola ya. Argentina mewakili Amerika Latin, Inggris mewakili Eropa, dan Inggris sudah mempredikatkan diri sebagai ibu dari sepak bola kan, dengan semangat football coming home. Tapi sayangnya baru 1966 mereka bisa jadi juara gitu kan. Dan yang menarik dari sisi dua tim ini kalau kita lihat adalah tim ini sama-sama mengandalkan sejumlah pemain pilar yang sangat penting. Bagaimana Argentina sangat ketergantungan kepada Lionel Messi. Sementara di Inggris ini yang sangat menarik saya lihat. Kenapa? Karena peran dari Harry Kane dan Jude Bellingham sangat luar biasa. Bahkan dua pemain ini sama-sama sudah mencetak 6 gol, dan ini tercatat sepanjang sejarah ada dua pemain yang bisa mencetak lebih dari 5 gol di sebuah turnamen besar. Artinya catatan dari Jude Bellingham dan Harry Kane ini adalah suatu yang sangat luar biasa buat Inggris. Satu lagi, Inggris hanya bisa mencetak gol lewat Rashford. Jadi 13 gol Inggris, 2 dibagi Jude Bellingham dan juga Harry Kane, satunya lagi Marcus Rashford. Tapi di sisi lain Inggris saya melihat belum menunjukkan kelasnya sebagai negara yang punya filosofi kick and rush gitu kan. Bahkan mereka kemarin lawan Norwegia, kalau menurut saya Norwegia nggak hoki aja. Norwegia nggak hoki aja. Nggak hoki menurut saya, karena Norwegia justru tampil lebih bagus dibandingkan Inggris gitu. Salah satunya membuat saya nggak oke adalah gol Hegem kan dianulir VAR kan. Ya. Andaikan itu gol mungkin kejadiannya akan sangat berbeda. Tapi ya Inggris dibantu oleh penampilan luar biasa dari Jude Bellingham di dua pertandingan kan, di babak 16 besar. Jude Bellingham juga yang jadi penentu kemenangan melawan Meksiko dengan 2 golnya. Kemudian melawan Norwegia juga dengan brace-nya Jude Bellingham menjadi penentu. Jadi kekuatan Inggris saya lihat ada di sisi Jude Bellingham dan juga Harry Kane ya. Sementara Argentina ya bagaimanapun Messi menjadi salah satu kekuatan. Saya melihat juga Argentina ini tidak seperti Argentina 4 tahun lalu yang lebih bermain kolektif. Argentina tahun ini bermain hanya untuk Messi, saya lihat. Gitu kan. Bermain untuk Messi. Gambaran yang paling umum bagaimana Messi menjadi raja di Argentina. Messi pakai sepatu putih, yang lainnya pakai sepatu pink, ya kan. Itu menggambarkan bagaimana Messi begitu diidolakan, bahkan bisa dikatakan sebagai raja di sepak bola Argentina saat ini pasca Diego Maradona. Bahkan masuk lapangan dia kan harus tampil paling depan dengan bodyguardnya De Paul, ya kan. Kemudian McAllister dan juga Otamendi, senior yang ada di situ.
Saya pikir ini pertandingan yang sangat menarik ditambah bumbu-bumbu yang sangat luar biasa. Misalnya pada Piala Dunia 1966 di perempat final ketika Inggris menjadi juara gitu kan. Ini kan ada kejadian yang sangat menarik di mana kapten Argentina ketika itu Antonio Ratin mendapatkan kartu merah karena faktor bahasa. Dan kejadian itu yang kemudian menginisiasinya ada kartu kuning dan kartu merah di sepak bola. Karena waktu itu belum ada kartu merah, kartu kuning sampai akhirnya kemudian Inggris tampil sebagai juara bersama Bobby Charlton. Itu di perempat final. Dan kejadian menarik lagi misalnya di perempat final Piala Dunia 1986. Jadi dua Ya. perempat final bertemu dua tim Gol ini tangan gitu kan. Tuhan, Gol kalau tangan tidak Tuhan salah. Diego Maradona. Maradona. Andaikan ketika itu sudah ada VAR, mungkin tidak ada gol tangan Tuhan. Tapi itulah kemudian misteri sepak bola, gol tangan Tuhan di mana Maradona kemudian tampil sangat luar biasa melewati sampai 6 pemain Inggris ketika itu dan akhirnya mencetak gol tangan Tuhan dan Argentina menang 2-1 lalu tampil di partai final dan tampil menjadi juara. Di situ kemudian pertandingannya juga dibumbui dengan situasi geopolitik yang saya katakan karena eh, tahun 82-nya ada perang antara Argentina dengan Inggris, eh, Yang perang Kepulauan Malvinas itu. iya perang Falkland, perang Maldives di sana gitu kan yang berlangsung selama 2 bulan atau 74 kilogram 74 kilogram yang kami 74 hari maksudnya. Di kafe apa di pulau nih? Oke. Iya. Baik, Perang Malvinas itu yang kemudian membumbui di mana kemudian disakiti lagi Inggris dengan situasi dan kondisi di mana gol tangan Tuhan itu terjadi yang akhirnya sampai sekarang menjadi fenomena dunia bagaimana gambar Diego Maradona yang kecil tapi dengan tangannya dia bisa mengelabui wasit. Lanjut lagi kemudian 98 ada kasus Beckham kartu merah karena menendang Diego Simeone. Simone yang kemudian 4 tahun berikutnya pada 2002 Beckham kemudian menebus apa yang dia lakukan itu dengan mencetak kemenangan di babak penyisihan grup melawan Argentina lewat titik penalti. Jadi banyak cerita panjang antara Inggris dengan Argentina mulai dari situasi politik sampai kemudian kejadian-kejadian yang emosional di lapangan dan ini yang membuat semifinal pesta bola kali ini akan menjadi pertandingan yang sangat luar biasa tentunya. Bang, kalau misalnya bicara soal mentality, di wawancara pelatih Inggris Tuchel bilang bahwa kemenangan atas Norwegia ini adalah faktor mentality. Betul. Dia tidak berbicara bahwa timnas Inggris lebih unggul secara permainan dari Betul. Norwegia. Dia bilang ini hanya sekedar mentality. Artinya, apakah yang tadi Bung Akmal bilang bahwa sejarah ini akan mempengaruhi performa Inggris di lapangan nantinya? Sejarah yang 6-6, Betul. terus filosofi football coming home, Betul. terus perang Kepulauan Malvinas 82, terus belum gol kontroversialnya Maradona di 86. Apakah ini akan coba disuntikan gitu? Maksudnya ingatan-ingatan itu akan disuntikan kepada generasi-generasi timnas Inggris saat ini? Ya pastinya seperti itu. Karena apa? Karena tragedi gol tangan Tuhan Maradona. Maradona sekarang punya reinkarnasi di diri Lionel Messi saat ini. Ya kan? Itu kan reinkarnasi benar-benar Diego Maradona. Bagaimana Messi perjalanan karirnya sampai kemudian bisa membawa Argentina juara. Hampir mirip dengan apa yang dilakukan Diego Maradona. Bahkan sekarang Messi disebut sebagai salah satu manusia pencetak sejarah kan untuk konteks pesta bola dunia. Dia saat ini pemegang cap terbanyak di pesta sepak bola dunia dengan 31 cap, menjadi pencetak gol terbanyak dengan 21 gol walaupun ada potensi kemungkinan akan dilewati oleh Kylian Mbappe yang masih punya peluang untuk main di pesta bola 2 sampai 3 pesta bola berikutnya. Kemudian Raja Asis sudah melewati Diego Maradona dengan 8 asisnya, Messi sekarang sudah 10 asisnya. Tapi Messi juga punya catatan buruk dalam hal sejarah. Dia menjadi pemain pertama sepanjang sejarah yang 2 kali gagal penalti. Walaupun tapi kan itu semua tertutup dengan sejarah-sejarah yang dibuat oleh Messi. Messi itu cuma belum satu yang dia dapatkan trofi atau penghargaan sebagai top scorer. Kalau pemain terbaik pesta bola dia sudah 2 kali dapatkan 2014 dan kemarin 2022.
Nah, bukan mustahil ini akan jadi tukar guling gitu kan, di mana Messi menjadi top scorer, kemudian Kylian Mbappe-nya menjadi pemain terbaik kalau keduanya bertemu di final. Tapi sekali lagi, ya Messi masih harus melewati sebuah pertarungan besar melawan Inggris. Dan Inggris kali ini di bawah Tuchel memang bermain sepak bolanya sepak bola pragmatis gitu. Sama dengan Argentina. Jadi saya tidak melihat banyak pemain yang main di pesta bola kali ini yang membawa kesejatian sepak bola. Praktis semuanya adalah bermain dengan gaya pragmatis, yang penting cetak gol, Yang penting menang. yang penting menang. Nah, dan itu yang terjadi sejauh ini. Tapi bagaimanapun Inggris punya faktor sejarah tadi 1966. Tapi permasalahannya setelah itu Inggris kan 2 kali lolos ke semifinal tapi selalu gagal. 1990 mereka lolos ke semifinal di eranya Gary Lineker, tapi mereka digagalkan oleh Jerman Barat waktu itu. Kemudian 2018 mereka juga lolos ke semifinal tapi kalah dari Kroasia. Artinya faktor ini juga bisa mempengaruhi secara psikologis. Jangan sampai 3 kali gagal di semifinal gitu kan. Inisiasi football coming home, mengembalikan sepak bola sebagai darah daging Inggris, bukan mustahil berubah menjadi Inggris pulang tanpa trofi, artinya angkat koper juga di semifinal. Mengulang apa yang terjadi 1990 kemudian juga 2018. Dan ini yang menjadi apa ya, menjadi PR buat Tuchel untuk membenahi sisi yang masih lemah di Inggris saat ini, utamanya lini tengah ya. Bagaimana kemarin Declan Rice juga main tidak begitu maksimal melawan Norwegia. Kemudian kalau kita lihat lini belakang mereka juga tidak begitu kuat. Ya praktis mereka hanya kalau di lapangan kita hanya melihat 2 pemain, Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Ya Ya. praktis itu yang kemudian Inggris harus bermain lebih kolektif lagi, tidak mengandalkan 2 pemain ini. Kalau hanya mengandalkan 2 pemain ini akan berat melawan Argentina. Walaupun kenapa? Karena Argentina sejauh ini tercatat sebagai tim paling produktif di pesta bola. 17 gol. Argentina selalu mencetak 3 gol di setiap pertandingan sampai sejauh ini, kecuali ketika dia menang lawan Austria dengan skor 2-0. Selebihnya dengan skor 3. Bahkan mereka juga harus tampil sampai kemudian semifinal ini ada 2 pertandingan yang harus dilewati melalui perpanjangan waktu lawan KPRD, tapi akhirnya menang 3-2 sampai kemarin terakhir juga mereka menang 3-2 kan. Sorry, Lawan Mesir 3-2, iya lawan Swiss 3-1. Mesir lawan Swiss 3-1. Artinya ini juga menjadi PR lini belakang buat Argentina. Bagaimana Emi Martinez yang 4 tahun lalu kiper terbaik ternyata sekarang tidak bisa begitu tampil dengan seperti 4 tahun lalu karena lini belakang Argentina ini tidak begitu kuat ya kalau kita lihat. Bahkan Otamendi sudah sangat tua usianya, sehingga kemudian melawan pemain-pemain yang punya karakter cepat seperti Jude Bellingham, atau kemudian ada Bukayo Saka, atau ada Anthony di Inggris, itu bisa akan kerepotan. Sementara Martinez, back dari Argentina, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Artinya ini juga salah satu problem yang harus dihadapi. Artinya apa? Argentina harus mematikan Inggris di lini tengah agar suplai bolanya tidak sampai ke depan, di mana di situ ada monster yang namanya Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Dan ini pastinya akan menjadi PR Solani untuk bisa memperkuat pertahanan dari Argentina. Jadi 2 tim ini punya plus minus, di samping tentu pastinya ini pertandingan yang sangat emosional. Ada Harry Kane yang saat ini menjadi top scorer sepanjang masa untuk tim nasional Inggris. Bahkan dia saat ini sudah 14 gol di pesta sepak bola dunia. 2018 dia menjadi top scorer pesta sepak bola. Namanya sudah melewati legenda-legenda Inggris. Artinya ini adalah pemain yang juga mungkin bisa jadi ini ada jadi last dance-nya Harry Kane. Walaupun dia masih punya kesempatan 4 tahun mendatang tampil lagi. Tapi ini kesempatan terbaik buat Inggris untuk kembali membawa pulang gelar pesta bola ya. Setelah 60 tahun, terlalu lama 60 tahun. Bahkan melewati umur kita berdua. Iya, makanya 60 tahun. Filosofi football coming home ini kan sangat, benar, sangat dirindukan. Juara ini sangat dirindukan. Cuma masalahnya sektor mana kira-kira menurut Bung Akmal yang bisa dieksploitasi oleh Inggris di Argentina kira-kira? Ya, yang pasti kelemahan dari Argentina ada di sisi sayap.
Molina di sana juga lemah, kemudian juga sayap kanannya juga kemarin berapa kali juga dieksploitasi, bahkan Zaki, ya kan, pemain Mesir berapa kali mengeksploitasi lini kiri dari pertahanan Argentina, dan ini bisa dilakukan. Cuma saya juga nggak habis pikir kenapa sejauh ini gitu kan, ada tukar guling di timnas Inggris, di mana di Arsenal Bukayo Saka selalu menjadi pemain inti, Noni Madueke menjadi pemain cadangan. Tapi di Inggris menjadi berbeda. Madueke yang kemudian menjadi pemain inti, Bukayo Saka yang kemudian menjadi Ya. pemain cadangan. Padahal kalau dari segi agresivitas, Bukayo Saka dengan skill individunya itu kan bisa kemudian meliuk-liuk di sayap kanannya dari Inggris untuk bisa membongkar pertahanan Argentina. Ya mungkin saja dari obrolan kita ini Tuchel dengar komposisi 11 pemain pertamanya bisa berubah Madueke cadangan. Saka Bukayo Saka karena butuh pemain-pemain yang punya akselerasi dan kecepatan untuk bisa menembus pertahanan dari Argentina. Ditambah lagi misalnya kalau lihat tadi komposisi pemain belakang Argentina dengan Martinez yang tubuhnya tidak terlalu tinggi, Iya. itu akan mudah dimakan oleh Harry Kane kalau sampai kemudian ada banyak crossing-crossing yang diberikan para pemain sayap Inggris. Nah ini mungkin yang sudah mulai dipelajari oleh Tuchel, bagaimana bisa meredam Argentina. Tapi Argentina lagi-lagi yang kedua adalah faktor Messi ini akan jadi sangat menentu. Secara teknis Messi tidak perlu diragukan gitu Iya. kan kemampuannya. Bahkan kalau kita lihat catatan statistiknya dia, justru di usia 35 sampai sekarang 39, produktivitasnya di pesta sepak bola lebih hebat dibanding ketika dia debut pada 2006 di usia 19 tahun sampai kemudian tampil di pesta bola 2014 yang Argentina juga sampai ke final. Tapi kalah dari Jerman. Di situ Messi hanya mampu atau sukses mencetak total 13 gol. Sementara di usia 35 naik ke atas ini, dia sukses sudah mencetak gol lebih banyak dari Artinya apa yang semakin dibuat matang Messi justru lebih ya, produktif. tua-tua keladi lah Tua-tua istilahnya. keladi. Walaupun sekali lagi itu kan sisi teknis, Messi tidak perlu lagi. Ya. Ada sisi non teknis bagaimana Messi sangat dilindungi. Dan itu pula yang harus menjadi PR buat pertahanan dari Ya, Inggris, ya kan. betul. Bagaimana Messi mendapatkan perlakuan khusus, bahkan bisa jadi dia tegur wasit-wasit juga grogi. Aura Messi terlalu kuat bagi Iya, wasit. ditambah lagi kan itu kan, orang kemudian menganggap ya Messi ini anak FIFA gitu kan. Berapa kali Messi kemudian merebut hak pemain terbaik dunia dari pemain-pemain lain karena spesialnya dia di mata FIFA, dan itu satu hal yang bukan rahasia umum, bukan lagi rahasia ya, sudah menjadi banyak orang tahu bahwa Messi begitu sangat luar biasa di mata FIFA. Bahkan disebut Piala Dunia kali ini ya bisa komoditinya ya Messi dengan Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Dan ditambah lagi ini yang menarik nih, di luar sepak bola ini akan menjadi pertandingan antara dua aparel besar, ya kan. Inggris pakai Nike, sementara Argentina pakai Adidas. Itu juga akan ikut mempengaruhi pertandingan di semifinal saat ini. Hampir mirip juga sama yang sebelah. Ya, artinya begini, Ya. kalau misalnya Argentina tadi Bung Hmm, Akmal bilang ada faktor non teknis, hmm, anak Messi seolah-olah diemaskan betul. oleh FIFA. Apakah eh, gol tangan Tuhan akan terjadi? Hmm. Jadi gol tangan FIFA di Kalau pertandingan sekarang bukan. Argentina Inggris? Kalau dulu Diego Maradona diistilahkan dengan gol tangan Tuhan, gitu. Sekarang gol tangan VAR. Karena Gol VAR tangan lebih VAR banyak berperan di sini. Andaikan dulu saya katakan tadi, andaikan dulu sudah ada VAR mungkin tidak akan terjadi terjadi, golnya ya. Diego Maradona. Tapi bagaimana VAR banyak juga membantu Argentina, itu fakta. Salah satunya misalnya ketika Asia Mendy dilanggar oleh Messi, ya kan. Tapi kemudian Asia Mendy wasit tidak mengecek VAR bahwa pelanggaran, kan ada VAR itu ada 4 hal. Gol tidak gol, kemudian kartu pelanggaran, dan satu lagi adalah VAR bisa diambil ketika wasit melakukan kesalahan dalam pemberian hukuman. Nah ini harusnya ada cek VAR. Dan yang menarik adalah keputusannya beda ketika wasit yang memimpin pertandingan Amerika ketika Bolagun kemudian dapat kartu merah karena melakukan kejadian yang sama. Andaikan Bolagun itu Messi mungkin akan berbeda. Itu salah satunya. Yang Oke. kedua, salah satu kenapa orang sebut anak emas FIFA, ya salah satunya partai Argentina melawan Mesir. Bagaimana gol Zaki dari sebuah akselerasi yang sangat luar biasa yang pada akhirnya
kemudian dianulir lewat VAR karena dianggap Martinez terlebih dahulu Dilanggar. dilanggar oleh oleh pemain belakang dari Mesir gitu. Padahal di kejadian serupa Muhammad Salah juga ketika gol Dilanggar di balasan gol kotak penalti ya. ketiganya Enzo terlebih dahulu Muhammad Salah dilanggar di pertahanan dari Argentina, tapi itu tidak kemudian menjadi sebuah pelanggaran. Hal itulah yang menjadi Iya, seolah-olah karena seolah-olah M-nya. walaupun ya kita harus mengatakan ya sudah ada penjelasan dari Pierluigi Collina tentang kasus ini bahwa Martinez secara hukum sepak bola law of the game ya karena kejadian itu adalah pelanggaran. Tapi pelanggaran itu kan jaraknya dengan gol tercipta agak jauh, di mana seharusnya wasit sudah melihat kalau itu sebuah pelanggaran gitu Oke, kan. Bung Amal, prediksi. Hmm, Tadi kita udah bicara panjang hmm, tentang Argentina, sejarahnya, hmm. ada faktor geopolitik di situ, Ah, ada faktor non teknis seolah-olah Messi hmm, anak emaskan oleh hmm. FIFA. Prediksi Argentina, Inggris, kira-kira Ya, siapa menang, eh, berapa skornya? ya, kalau saya lihat ini akan tercipta banyak gol ya. Bahkan bisa juga lewat Oh, drama adu penalti gitu kan. Dan kalau drama adu penalti, Inggris punya trauma yang sangat luar biasa. Inggris selalu tidak beruntung lewat drama adu penalti. Karena itu, kalau Inggris mau menang lawan Argentina, maka dia tidak boleh menyelesaikan pertandingan lewat drama adu penalti. Karena trauma-trauma itu selalu terbawa kan. Trauma adu penalti, dan Inggris termasuk tim yang paling jelek kalau adu penalti. Nah, yang berikutnya adalah Argentina. Saya pikir dengan dengan mereka sudah melewati partai-partai berat ya, lawan Cape Verde, mereka juga harus uh, bekerja keras untuk sampai akhirnya menang 3-2, melawan Mesir juga tertinggal 2 gol lebih dahulu, kemudian bisa remontada. Artinya mentalitas Argentina sekarang perlahan ada di grafik yang mulai meningkat ya, dan inilah yang kemudian saya katakan modal besar yang dimiliki Argentina. Jadi kalau bicara trofi, Inggris baru dapat 1 trofi, Argentina sudah punya 3 trofi, tiga, ya mungkin skornya 3-1 lawan tiga Argentina. satu untuk Argentina. Iya. 3-1 untuk Argentina, sahabat Kompas TV. Menurut prediksi Bung Akmal, kalau saya sendiri, saya pertandingan normal, extra time itu 1-1 dan akan berlangsung di adu penalti. Inggris football coming home dengan skor 4-3 mengulang tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana prediksi sahabat Kompas TV? Silakan komentar di bawah. Salam arah juara.